Tahun kemuliaan. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Mazmur 65 ayat 11a. Sahabat Iktus, waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa, kita telah memasuki tahun yang baru. Tahun seperti apa yang kita rindukan untuk kita lewati? Engkau memahkotai tahun, berarti Tuhan memberi mahkota di tahun ini. Mahkota adalah lambang kemenangan, prestasi, keberhasilan, dan kemuliaan. Ini bukanlah tentang daftar kemenangan, prestasi, atau keberhasilan yang dapat kita capai, melainkan apa yang telah dan akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Raja Daud menuliskan Mazmur 65 dalam bentuk nyanyian syukur yang membayangkan pertanian Israel kuno di mana setiap tahun ditandai dengan musim tanam dan panen. Gambaran mahkota mengindikasikan bahwa Tuhan membawa tahun itu pada kelimpahan panen yang menegaskan pemeliharaan dan kesetiaannya. Mahkota juga melambangkan otoritas dan kerajaan. Inilah pemerintahan Tuhan yang berdaulat atas semua ciptaan. Sebagai penyedia utama rezeki rohani dan jasmani, beberapa hal penting akan kita pelajari. 1. Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya. Ayat 2 sampai ayat yang kelima. Kebaikan apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita? Diawali dengan kesediaannya mendengar setiap seruan doa kita. Ayat 3. Betapa istimewanya kita karena Tuhan selalu ada untuk kita. Juga tentang kasih-Nya yang menghapuskan segala dosa kita. Ayat 4. Penghapusan dosa hanya dimungkinkan melalui korban penebusan dalam diri Yesus Kristus. Ia bermurah hati untuk mengampuni kita. Tidak seorang pun ditolak karena mengakui pelanggarannya. Kerinduan hatinya adalah kita selalu mendekat kepadanya. Ayat 5. Untuk dikenyangkan dengan segala hal yang baik. 2. Tuhan memahkotai tahun dengan jejaknya. Ayat 6 sampai ayat 9. Jejak Tuhan menunjuk pada perjalanan panjang melewati pulau-pulau, gunung-gunung, lautan, bahkan hingga mencapai ujung bumi. Dalam perjalanan itu, Tuhan mengerjakan perbuatan yang dahsyat. Ayat 6. Keadilan. Ayat yang ke-6. Kekuatan. Ayat yang ke-7. Dan tanda-tanda mujizatnya, ayat yang ke-9. Pemazmur membayangkan jejak Tuhan seperti sebuah gerobak yang mengangkut hasil panen untuk dibawa ke lumbung pemilik pertanian. Ini berarti bahwa perjalanan panjang itu akan selalu diwarnai perbuatan Tuhan yang ajaib dengan sebuah tujuan untuk memuliakan namanya. 3. Tuhan memahkotai tahun dengan mengeluarkan lemak. Ayat 10 sampai ayat 14. Lemak adalah lambang kelimpahan. Bukan hanya mengungkapkan kecukupan hidup, yaitu mengindahkan tanah dan menyediakan gandum. Ayat 10 sampai 11. Tetapi di tempat yang tidak ada harapan hidup, seperti pada tanah padang gurun, padang rumput di atas karang, dan lembah yang curam, di sanalah Tuhan memberi kehidupan dan pemeliharaan. Selain itu, lemak mengingatkan pada korban syukur yang diberikan pemazmur kepada Tuhan untuk membayar nasarnya. Ini dapat diwujudkan melalui ucapan syukur, pujian, dan korban atau persembahan syukur kepadanya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, kebaikan apa yang Tuhan berikan kepadaku? Mendengar doa, mengampuni dosa, dan menginginkanku dekat padanya? Ketika aku menoleh ke belakang dan melihat jejak Tuhan, perbuatan ajaib apa yang telah dan akan dilakukannya bagiku? Lalu apa yang dapat kuberikan sebagai korban syukurku kepadanya? Tuhan Yesus, aku bersyukur memasuki tahun kemuliaan bersamamu. Terima kasih karena Engkau telah mendengar doaku, mengampuni dosaku, dan merindukanku mendekat kepadamu.
aku dapat menyaksikan kuasa dan mujizat-Mu di tahun-tahun yang telah kulalui. Dan aku percaya di tahun ini pun Engkau menuntunku pada kehidupan berlimpah berkat sebagai sarana memuliakan-Mu. Ya Yesus, inilah korban syukurku, persembahan terbaik akan kuberikan untuk memperkenalkan nama-Mu sampai ke ujung bumi. Amin. Jejak-Mu selalu ada dalam setiap tahun kehidupanku.